Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam satu hadis yang agak panjang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan bahwasannya yuhsyaru ta'ifatun min hadhil ummati 'ala sirat. Ada satu kelompok dari ini umatnya Nabi Muhammad yang mereka tadi itu dikumpulkan berada di depan sirat atau jembatan. Wadhalika, dan itu anna awwala ma yadkhulul jannata ma khalal anbiya wa hadhil ummah. Mereka adalah kelompok yang pertama masuk surganya Allah dari umat Nabi Muhammad selain Nabi Muhammad, tentunya Nabi Muhammad yang mendahului pertama kali. Wa akharun ma yadkhulul jannata min hadhil ummati alladhi wajabat alaihimun nar. Kelompok yang kedua, mereka masuk surga, tetapi mereka tadi itu wajib untuk masuk neraka terlebih dahulu. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalamu yanzuru yaumal qiyamati wa ya'rifu ummatahu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti beliau mengetahui dari umatnya. Dari mana Nabi Muhammad mengetahui itu adalah umatnya? Padahal waktu itu semuanya mereka tadi itu para umat berkumpul. Li'annahum kanu ghurram muhajjalina min atharil wudu'i faya'rifuhum. Karena umat Nabi Muhammad diberikan keutamaan oleh Allah. Mereka yang menggunakan sunnah di dalam berwudu, ketika membasuh wajah ditambahi sampai lehernya, kemudian membasuh tangan ditambahi sampai puncaknya ke pundak, kemudian membasuh kaki sampai ke lutut puncaknya. Maka kelebihan hal tersebut Allah akan menjadikan nanti di hari kiamat cahaya, sehingga akan diketahui ini adalah umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pun mengetahui ini adalah umatnya. Fayaqulu, maka Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, ma balu ummati mahbusina ala sirat. Wahai Jibril, apa yang terjadi? Kenapa umatku ini, satu kelompok ini kok dia tidak bisa melewati jembatan sirat? Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ghayyabuhum fi awdiyatil qiyamati hatta yadkhula Muhammadun alaihi salatu wassalamu al jannata. Allah menyatakan kepada malaikat Jibril, Jibril, itu kelompok dari umat Nabi Muhammad yang dia harus diadab dulu di neraka. Singkirkan dulu, hilangkan dari pandangan Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad masuk dulu ke surganya Allah. Karena Nabi Muhammad tidak akan ridho membiarkan satu umatnya masuk neraka, sedangkan umat ini wajib untuk diadab terlebih dahulu. Maka Allah memerintahkan singkirkan dulu supaya Nabi Muhammad masuk dulu ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'idha nadhara Rasulullah ilal qiyamati dhanna anna ummatahu suyiqu ilal jannati kullahum. Maka ketika Nabi Muhammad melihat di surganya Allah subhanahu wa ta'ala, melihat hari kiamat tadi itu, Nabi Muhammad sudah mengira bahwasanya semua umatnya telah masuk surga. Fa'idha dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jannata qala Allah ta'ala lizabaniyati suquhum wa sallimuhum ila Malik. Ketika Nabi Muhammad sudah masuk surga bersama kelompok yang pertama, Allah menyatakan kepada penjaga dari neraka Zabaniyah, suquhum, arahkan mereka, wa sallimuhum ila Malik, berikan, serahkan dia kepada malaikat Malik. Fa idza ra'ahum Malik fayaqulu ya ma'syara asqiya man antum wa min ayyi ummatin antum. Maka ketika malaikat Malik tadi itu melihat, malaikat Malik mengatakan, ya ma'syara asqiya, wahai kelompok orang-orang yang celaka, man antum, siapa kamu sekalian, wa min ayyi ummatin antum, dan kamu ini dari umatnya siapa? Laqad dhanantu alla yabqa mimma yadkhulun nara ahadun, dan benar-benar aku telah menyangka sesungguhnya tidak tersisa
untuk umat ini masuk neraka seseorang pun. Wa kullu ummatin atat fihi mughallaluna bisalasili wa muqarranuna ma'asyayatin. Ini umatnya Nabi Muhammad yang kedua dikumpulkan dengan umat-umat yang lain yang dia tadi itu akan dimasukkan neraka. Cuma ada perbedaan. Umat selain umatnya Nabi Muhammad, mereka tadi itu dalam keadaan terikat dengan rantai-rantai, dan mereka tadi itu diikat dibarengkan dengan setan-setan. Mereka tadi itu yushabuna ala wujuhihim, wajah mereka tadi itu gelap, muswaddatul wujuh, wajahnya itu dalam keadaan kelam, dalam keadaan hitam, mazraqatul uyun, yang mana bola matanya itu berubah menjadi bola mata abu-abu. Fala ara fi arjulikum inkalun wala wa ala aydikum aglalun. Malaikat-malaikat mengatakan, kamu ini akan dimasukkan neraka, tetapi kamu kok lain. Aku tidak melihat kamu ini dirantai, tidak tanganmu dirantai, tidak kakimu dirantai. Wala ara wujuhakum muswaddatun wala a'yunukum masraqatun tamshuna ala arjulikum. Dan aku tidak melihat wajahmu dalam keadaan kelam, dan bola matamu tidak berubah menjadi abu-abu. Engkau berjalan biasa. Kamu ini siapa? Kenapa engkau dibedakan dengan penduduk neraka yang lain, sedangkan engkau berhak untuk masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Bingung malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat mengatakan, "Famin ayyi ummatin antum?" Kalau seperti itu, kamu ini umatnya siapa? Apa mereka mengatakan, naudzubillah min dzalik, umatnya Nabi Muhammad tadi itu menyatakan, qalu la tas'alna ya Malik fa inna nastahyi an nukhbiraka. Hei malaikat Malik, jangan kamu bertanya, sesungguhnya aku malu untuk mengatakan aku dari umatnya siapa. Walakin nahnu min hamalatil Quran, akan tetapi kami adalah umat yang diturunkan Al-Quran. Wa nahnu min suwami syahri Ramadan, dan kami juga kelompok orang-orang yang puasa di bulan Ramadan. Wa nahnu al-hujjaj wal huzatu, dan kami adalah orang-orang yang berhaji, kami orang-orang yang berjihad. Wa nahnu mu'adduna zakata, dan kami adalah orang-orang yang membayar zakat. Wa nahnul mukrimunal aitam, dan kami adalah orang-orang yang memuliakan anak-anak yatim. Wa nahnul mu'tasiluna minal janabati, dan kami adalah orang-orang yang apabila junub kami membersihkan dengan mandi. Wa nahnu musalluna shalawatil khamsi, dan kami ini adalah orang-orang yang sholat 5 waktu. Tambah bingung malaikat-malaikat. Fayaqulu, maka menyatakan malaikat-malaikat, ya ma'syarul asyiya, ama mana'ukum al-Qur'an min ma'asillahi ta'ala hatta lam taqa'u fi ma waqa'tum fi. Hei orang-orang yang celaka, bukankah Al-Quran bisa mencegah kamu sehingga kamu tidak berada di tempat ini, kamu tidak dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka menjawab, qalu ya Malik la tubihna fa innal ana najawna min taubihillahi ta'ala wa malaikatihi. Hei malaikat Malik, kamu jangan mencaci kami. Allah dan para malaikat yang lain tidak mencaci kami, kamu jangan mencaci. Katanya sih umatnya Nabi Muhammad. Fa bainama hum kadzalika idnada munadi min qibalil arsy. Maka ketika itu ada satu panggilan dari arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya Malik adkhilhum albabal a'la minan nar. Wahai Malik, masukkan mereka di tingkat yang pertama dari neraka. Fayaqulu Malik, ya ma'syaral asqiya asami'tum al-kalama wa fahimtum al-maqala. Hei orang-orang yang celaka, apakah engkau tidak mendengar panggilan tersebut? Apakah engkau tidak paham dengan omongan tersebut?
Maka mereka mengatakan, "Na'am, iya, lakin ya Malik, amhilna sa'atan nanuhu ala anfusina." Tetapi ya Malik, berikan kesempatan kami dulu beberapa saat. Kami akan menangis, kami akan merintih atas kesalahan diri-diri kami. Fayaqulu Malik, maka berkata malaikat Malik, "Ma ila dzalika sabil." Tidak ada jalan untuk ditunda sedikit pun. Kamu sekarang harus masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu, fayaqiyahum nida'a min qibalil arsy. Maka datang kepada mereka nidaun, satu panggilan, min qibalil arsy, dari sisi arsy-Nya Allah. "Ya Malik, amhilhum yabkuna ala anfusihim." Wahai Malik, biarkan mereka dulu, biarkan mereka menangis atas diri-diri mereka. Fayutamayyazuna asnafan, maka mereka ketika itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalatul Quran ala hiddatin, orang yang faham Al-Quran yang harus masuk nerakanya Allah dalam kelompok yang lain. Wal hujjaju ala hiddatin, dan orang-orang yang berhaji dalam kelompok yang lain. Wal huzatu ala hiddatin, dan orang-orang yang berperang di dalam kelompok yang lain. Wan nisa'u ala hiddatin, dan perempuan atas kelompok yang lain. Kemudian mereka tadi itu merintih, menangis. Maka mereka mengatakan, "Kaifa nasbiru 'alan nar wa lam nakun nasbiru 'ala harris syams." Bagaimana kita ini akan tahan atas api neraka, sedangkan panasnya api neraka kami tidak mampu. Fa kaifa nasbiru 'ala libasil taqrani wa inna i'tadna layanat thiyabi. Bagaimana kami akan mampu untuk menggunakan pakaian dari aspal nerakanya Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kami di dunia terbiasa menggunakan pakaian-pakaian yang lembut. Wa kaifa nasbiru ala akli zakum wa syurbil hamim wa kunna ta'na tayyibat ta'ami wa badil syarab. Bagaimana kami akan sabar untuk memakan buah zakum, buah yang penuh dengan duri. Bagaimana kami akan mampu meminum air panas yang dikatakan dengan hamim, sedangkan kami di dunia terbiasa untuk memakan makanan yang enak, untuk meminum minuman yang dingin, yang segar, yang nikmat. Sampai mereka tadi itu dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang sampai di mata kakinya, di antara mereka ada yang sampai lututnya, di antara mereka ada yang sampai pusarnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu mereka tidak tahan azab nerakanya Allah. Ini makna syafaat Nabi Muhammad. Dengarkan wahai orang-orang yang tidak mempercayai syafaat Nabi Muhammad, dengarkan ini hadis. Ketika mereka tadi itu diadab nerakanya Allah, mereka tidak mampu untuk menahan dari api nerakanya Allah. Mereka berteriak, "Ya Muhammadah, ya Abul Qasimah, ya Muhammad, ya Muhsinan bil aramil wal aitam, ya Fakhral Qiyamati, ya Fatihal Umam, ya Fatih Abwabal Jannati, ya Mughriq Abwabin Niran an ummatik, ya Syafi'al Umam, nahnu du'afa'u ummatik." Wahai Nabi Muhammad, wahai Abul Qasim, wahai orang yang kasih sayang, wahai orang yang memiliki kemuliaan di hari kiamat, kami umatmu yang tidak mampu untuk menahan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. La sabrana fi harin nar, kami tidak mampu untuk menahan dari panasnya api nerakanya Allah. Dengarkan perkataan ini. Aghithna, berikan pertolongan kepada kami, bisyafa'atika ilal jinan, berikan pertolongan kepada kami dengan syafaatmu wahai Nabi Muhammad, dengan pertolonganmu wahai Nabi Muhammad untuk masuk surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu malaikat Malik mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad. Ketika itu Nabi Muhammad tengah berada di sorga, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan menikmati sorga bersama umat-umat yang masuk sorga. Maka ketika itu malaikat tidak berteriak untuk menyatakan hal ini. Kenapa? Takut Nabi Muhammad malu karena ada umat yang masuk neraka. Ketika itu malaikat mendekati Nabi Muhammad sambil berkata bahwasannya
ada beberapa umatmu wahai Nabi Muhammad yang sekarang ini diadab nerakanya Allah. Mereka memanggil dirimu, mereka meminta syafaatmu, mereka meminta pertolonganmu. Apa yang terjadi ketika Nabi Muhammad mendengarkan bahwasannya ada umatnya yang ketika itu masuk nerakanya Allah? Nabi Muhammad wasaba minas sarim. Nabi Muhammad ketika itu loncat dari tempat duduknya yang penuh kemegahan di surganya Allah sambil bergegas untuk mencari buraq, untuk menaiki buraq dan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad naik di atas buraq sambil menyatakan, ya buraq, ajil, ajil, fa inna ummati du'afaun la yasbiruna ala harin nar. Wahai buraq, cepat, cepat, maka sesungguhnya umatku dalam keadaan lemah. Mereka tidak sabar atas adab api nerakanya Allah, panasnya api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi Muhammad sudah berada di pinggir neraka, Nabi Muhammad menyatakan, ya Malik, akhrij ummati minan nar. Wahai Malik, keluarkan umatku dari neraka. Maka ketika itu malaikat Malik mengatakan, ya Muhammadah, mali ila ikhrajihim min sabilik malam umira. Wahai Nabi Muhammad, kami tidak akan mengeluarkan mereka. Kami cuma mendapatkan perintah dari Allah untuk memberitahu dirimu bahwasannya ada umatmu yang berada di neraka. Itu perintah kami. Kalau untuk mengeluarkan, kami tidak berani. Kenapa? Belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilaksanakan Nabi Muhammad? Fayatawajjahu Muhammadun alaihi salatu wassalam ila sahil arsh. Maka ketika itu Nabi Muhammad menghadap kepada Allah di bawah kakinya arsh. Fayanzilu ala anil buraq wa yakhiru sajidan wa yaqulu alaihi salatu wassalam. Maka ketika itu Nabi Muhammad turun dari buraq dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Muhammad menyatakan, ya Rabbi, hakadha wa'adtani alla tuhrika ummati finnar. Ya Allah, seperti ini janji yang telah Engkau berikan kepadaku agar tidak dibakar satu pun dari umatku di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, qad kanu ansauka wa taraku syari'ataka fid dunya. Wahai Nabi Muhammad, mereka yang diadab sekarang ini, mereka itu melupakan engkau, meninggalkan engkau dari syariat-syariat yang telah engkau sampaikan di dunia. Wa ana unsiyahum yauma al-yauma syafa'atika alaihim. Maka ketika itu aku melupakan mereka untuk mendapatkan syafaatmu. Kenapa? Karena mereka di dunia tidak peduli kepada Nabi Muhammad, tidak memperdulikan syariat Nabi Muhammad, tidak memperdulikan larangan Nabi Muhammad. Fashfa'al-an, Allah menyatakan fashfa'al-an, sekarang berikan syafaat, berikan pertolongan. Maka ketika itu mereka tadi itu diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad, fayasfa'u fi jami'ihim wa yukharrijuhum minan nari bi syafa'atihi. Maka mereka tadi itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari api neraka dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqa'al kuffaru fiha, tersisa orang-orang kafir di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa inda dzalika yaqulun, maka ketika itu, ketika umat Nabi Muhammad dikeluarkan dari api neraka, orang-orang kafir mengatakan, ya laitana kunna muslimina fa ukhrijna kama ukhraju. Andai saja kami ini adalah orang-orang muslim, sehingga kami ini juga dikeluarkan sebagaimana orang-orang muslim dikeluarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, berkata Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi dari keduanya, inilah makna firman Allah, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Andai saja orang-orang kafir tadi itu menyatakan di hari kiamat,
andai saja kami menjadi orang-orang muslim sehingga mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjadikan kita terselamatkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala, tidak tersentuh api neraka sedikit pun, langsung masuk surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin.